Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai keynote speaker dalam konferensi bersama antara Universitas Mula Warman, University Malaysia, Sains Malaysia di Penang, dan UNISA di Brunei. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatan salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dekan daripada Universitas Sains Malaysia dan komite daripada konferensi ini, dan kepada semua yang hadir baik dari kalangan pensara, kalangan mahasiswa atau pelajar dan sebagainya. Saya akan menyampaikan dalam konferensi ini dengan tajuk Strategic Planning and Roadmap Future Indonesia Development in Indonesia. Ya, Future Educational Development Indonesia. Tapi saya sampaikan dalam bahasa Indonesia saja supaya bisa dipahami oleh semua. Saya daripada ini ya, pensara atau dosen atau lecturer di University Mula Warman di Fakulti Pendidikan Departemen Manajemen Pendidikan. Di sini saya mengungkapkan bagaimana perencanaan yang strategik dan roadmap pendidikan masa depan di Indonesia ya, karena sangat krusial sekali dan banyak masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga diperlukan planning yang sangat strategik supaya bisa meningkatkan daripada kualiti pendidikan di Indonesia. Sebelumnya kita mendengar dulu atau kita melihat ya moto daripada atau slogan Benjamin Franklin. Nah, mungkin orang sains itu banyak tahu siapa Benjamin Franklin. Kalau nggak salah dia pakar daripada fisika kalau nggak salah. Kalau saya salah diingatkan. Apa itu planning? Itu beliau mengingatkan, jika engkau gagal dalam merencanakan, maka perencanaanmu adalah gagal. If you fail to plan, you are planning to fail. Nah, begitu juga perencanaan itu adalah merupakan aktivitas dari membuat persiapan sampai membuat keputusan yang diharapkan, itu yang beliau ingatkan. Sekarang ini khususnya di Indonesia ya, mungkin juga di Malaysia terdapat hal yang serupa atau di Brunei, karena kita kan selalu berusaha improve atau meningkatkan daripada kualiti pendidikan. Begitu banyak problem-problem yang sangat dihadapi. Kemungkinan, nah ini kemungkinan ya, problem yang dihadapi di Indonesia itu terlalu besar, terlalu banyak, karena kita sendiri lihat ini population-nya ya, geografinya sangat luas, dengan sangat terpencil, ada bandar, ada kota besar, ada pedesaan atau di luar bandarnya. Nah, kalau saya kebetulan berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Borneo. Ini baru sebagian kecil, belum lagi di Pulau Jawa, belum Pulau Sumatera, belum Pulau Kalimantan, apalagi sampai ke Irian, sehingga dan populasinya sangat banyak. Kita menata berapa ratus juta ya populasi di Indonesia, sehingga tidak semudah itu untuk melakukan penataan, walaupun sudah berusaha, tetapi masih banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, untuk pendidikan, yang top priority-nya itu adalah guru ya, guru. Nah, kita melihat dengan banyaknya masyarakat Indonesia mulai sekolah rendah sampai ke perguruan tinggi yang mereka menjadi guru PNS ya, pegawai negeri. Kalau di ada itu pegawai negeri, kalau di Malaysia mungkin pegawai kerajaan, itu baru sekitar 1,5 M, memang agak banyak. Tetapi kalau yang honor itu juga banyak, yang itu 500.000 yang mereka sampai sekarang cuma dapat kalau mengajar dibayar, tetapi tidak ada gaji-gaji yang lainnya, apalagi uang fungsionalnya. Nah, yang lainnya itu yang permanen itu sangat sedikit. Kalau guru bantu auxiliary teacher itu di Indonesia jarang
Ini sehingga dikatakan 0 karena kita jarang. Nah ini juga data daripada jumlah yang non-government teacher, artinya guru honor tadi sangat besar sekali di mana-mana, mulai tingkat sekolah rendah, sekolah menengah senior high school, itu. Kemudian di daerah yang tidak permanen juga sangat banyak sekali, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama baik dari kerajaan atau gubernur atau pemerintah maupun dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Ini berdasarkan hasil riset, ya, riset finding tentang problem yang ada di Indonesia. Baik, ini data ini kami ambil baik dari hasil riset maupun dari kementerian, dari roadmap pendidikan tadi yang sampai 2030, tahun 2030. Kualitas daripada guru itu masih rendah, walaupun sudah ada kualifikasi untuk guru minimal itu first degree atau S1, sudah ada sertifikasi, tetapi kalau dilihat dari UKG, uji kompetensi guru itu masih jauh dari harapan, yang mana skor rata-rata dicapai guru baru 57 markahnya, ya, 57 daripada 100. Bayangkan skor tertinggi itu 100, sedangkan markah yang dicapai sebagian besar guru baru 57, baru 50% lebih lah sedikit. Kenapa? Karena data mereka itu kompetensi guru tadi masih banyak guru kurang memahami tentang kompetensi pedagogik, sehingga mereka jarang menjadi fasilitator. Padahal guru itu zaman sekarang tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi teacher center, tetapi adalah bagaimana guru mengaktifkan pelajar supaya pelajar itu aktif di dalam kelas. Tentu saja mereka harus menguasai, harus memahami kompetensi pedagogiknya sebagai strategi pembelajaran atau pengajaran, model-model pembelajaran itu beragam banyak yang mengaktifkan pelajar. Nah, yang kedua, bahwa kesejahteraan guru itu memang masih rendah, ya, masih belum mencukupi. Kalau kita banding dengan Malaysia, karena saya juga lama tinggal di Malaysia, saya kuliah di UPM dulu. Kalau di Malaysia guru itu fungsionalnya itu adalah berupa perumahan dan kereta supaya mereka punya tempat tinggal yang layak, punya perumahan yang layak dan lancar untuk bekerja. Nah, di Indonesia itu masih berupa gaji salary yang ukurannya masih rendah. Mereka sudah diberi sertifikasi, artinya ada uang untuk profesional guru, tetapi masih bermasalah. Kenapa? Mungkin karena banyaknya daripada jumlah guru, satu yang kemudian mereka tidak pasti mendapatkan tiap bulan, sehingga guru pun kesejahteraannya masih kurang terjamin, ya. Kalau di Indonesia terus terang sedikit guru yang pakai kereta untuk ke sekolah, kecuali pensarah, ya. Masih banyak mereka pakai motorsikal. Yang ketiga, kondisi kelas. Nah, kondisi di kelas saya tadi katakan karena begitu luasnya di di Indonesia. Nah, ini kalau kita melihat kondisi kelas, ini data ini dari kementerian, ya, Kementerian Pendidikan. Mulai elementary school sampai senior high school termasuk sekolah menengah kejuruan, yang baik itu baru 32% di antara yang lain. Kemudian kerusakan ringan di MES itu 53%, kemudian yang menengah 8%, yang berat masih ada walaupun 7%. Ini bisa kita melihat kondisi seperti ini. Nah, ini contohnya. Mohon maaf, bukan saya menayangkan yang kurang bagusnya daripada Indonesia, tapi inilah kenyataan. Kalau di perkotaan, di bandar itu memang sudah bagus, fasilitasnya mencukupi, tapi masih banyak daerah di kabupaten suburban, ya, di daerah kabupaten, di apalagi daerah terpencil. Coba lihat pelajar kita elementary school, kalau mau sekolah harus menyeberang karena jauhnya. Kemudian lihat ini selingnya, atapnya masih bocor-bocor. Ini masih ada, yang ini harus dipikirkan oleh kerajaan. Nah, ini juga kita lihat di daerah-daerah terpencil, desa, mungkin di daerah, ya saya tidak tahu persis, ya,
apakah di Papua dan apa masih banyak, mungkin bukan di Papua saja, di Kalimantan pun mungkin daerah-daerah di pedalaman itu masih ada yang sekolah seperti ini. Karena di Malaysia itu kecil, kalau untuk Selangor saya sudah keliling, saya lihat baik di bandar maupun di luar bandar, pembangunan gedungnya hampir sama. Hampir sama, mereka itu bangun bertingkat, kemudian ada lapangan bola untuk bermain, walaupun di luar bandar, walaupun tidak secantik, tidak seelok yang ada di bandar. Tapi kalau di Indonesia masih ada gap-nya. Ini daripada kondisi sarana prasarana, kondisi gedung, sedangkan siswanya sangat banyak sekali. Kemudian yang keempat, pencapaian akademik juga pelajar juga masih rendah kalau dia, apalagi kalau berkompetensi dengan pelajar asing. Hanya 30% berdasarkan hasil penelitian based on research finding, itu 30% pelajar yang menguasai pembelajaran, menguasai materi ya, menguasai pengetahuan yang diberikan oleh guru. Ya mungkin diantaranya itu karena banyak guru menyampaikan dengan sistem tradisional yang didominasi oleh guru teacher center tadi. Kemudian ini berdasarkan roadmap pendidikan di Indonesia, ada memang masalah. Ada masalah yang mereka merancang berapa puluh tahun ke depan, yang mana di roadmap itu dalam kurikulumnya tidak tercantum pelajaran agama dan bahasa Indonesia. Padahal di dalam undang-undang dasar 45 sebagai dasar dasar negara dan dasar juga pendidikan, itu agama itu wajib diberikan resmi, baik dari sekolah rendah SD sampai ke perguruan tinggi. Nah itu tidak tercantum dari yang akan datang. Begitu, karena agama ini menunjukkan bahwa filosofis kita di Indonesia itu adalah Pancasila, sedangkan agama itu adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau itu tidak dimasukkan dalam kurikulum, bagaimana nanti ke depannya bangsa kita ini, terutama daripada, jadi kita tidak hanya mengejar ilmu pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana pendidikan agama yang kita pegang kuat sebagai dasar kehidupan kita ya, sebagai prinsip kehidupan kita. Begitu juga bahasa Indonesia, kalau kita kaitkan dengan Pancasila, ini sila ketiga persatuan Indonesia. Kalau itu tidak diajarkan di dalam kurikulum sekolah dan itu wajib, kita susah berkomunikasi. Kondisi Indonesia berbeda dengan Malaysia. Kalau Malaysia tidak bermacam-macam bahasa, suku, tetapi cuma dialog yang berbeda, tetapi sama pada bahasa Melayu. Kalau Indonesia di Kalimantan saja, hampir ada 200 bahasa suku, bahasa daerah yang kita saling tidak memahami. Di Kalimantan Timur ada bahasa Kutai, ada bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Banjar, tidak semua orang paham. Nah, kalau seperti itu tidak bisa mempersatukan negara kita di dalam mencapai kesejahteraan dan pendidikan masa depan. Walaupun kita, tetapi untungnya kita punya semboyan atau apa yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap bersatu dalam kebahasaan, komitmen dalam NKRI, Negara Kuat Indonesia. Jadi bahasa itulah. Kalau itu tidak, dan ini sudah di bahasa Indonesia ini untuk mempersatukan dari Sabang sampai Merauke dengan bermacam suku, bermacam bahasa daerah, tetapi dimengerti dan bahasa Indonesia. Dan ini sudah dicanangkan sebelum Indonesia merdeka, kalau nggak salah tahun 1908 atau 28 yang Sumpah Pemuda. Jadi walaupun bahasa Jawa, bahasa apa, tetap disatukan bahasa Indonesia. Nah, untuk guru, ini adalah literasi teknologinya baru 40% berdasarkan data dari kementerian yang memahami. Kita terus terang saja, seperti saya juga tidak paham, bisa lah sedikit IT tapi tidak terlalu menguasai, karena kami ini kan generasi X bukan generasi Z. Tapi guru-guru sekarang generasi Z itu mau nggak mau terpaksa mereka harus menguasai IT. ICT ini adalah wajib dalam pembelajaran. Tapi kemungkinan dalam kondisi COVID mulai tahun 2020 sampai 2021 mungkin meningkatlah daripada 40%. Karena mau nggak mau guru ini adalah wajib melakukan pembelajaran atau pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara daring ya.
Bahkan bukannya guru saja, orang tua pun juga harus mempelajari secara daring untuk membina anaknya. Mungkin ada hikmahnya ya, salah satu dari kondisi COVID seperti ini, sehingga penggunaan ICT itu semakin meningkat, terutama di dalam dunia pendidikan. Kemudian persamaan pendidikan itu masih terjadi gap. Tadi saya katakan antara in urban and suburban areas, antara di kota dan desa. Di kota kita tahu sendiri, di bandar banyak SDM-nya, gedungnya cantik, elok, kemudian orang tua juga banyak yang high education, dibanding di daerah sangat menempuhnya kurang, menempuhnya sangat jauh ya. Di Kalimantan saja saya contohkan, sangat jauh transportasinya, communication-nya, information-nya kurang, dan SDM-nya juga sangat kurang. Sehingga kadang-kadang guru yang dipakai di daerah, apalagi daerah terpencil, itu tidak memenuhi persyaratan. Kalau di Malaysia, saya tahu mulai tahun 2006, kerajaan Malaysia itu, kalau boleh itu di sekolah pun minimal guru itu master. Di Indonesia juga ditingkatkan, tetapi baru first degree, belum sampai master. Itu sudah meningkat, tetapi masih jauh ya kalau dibanding dengan di daerah lain, di negara lain. Nah, ini data ini dari kementerian, banyak, baru 40% tadi guru yang siap untuk melakukan dalam proses pendidikan dan menggunakan ICT. Selanjutnya, pendidikan yang relevansi pendidikan itu juga masih rendah kalau dibandingkan dan kebutuhan masyarakat. Artinya pendidikan sudah berjalan, tapi apa yang dibutuhkan masyarakat belum memenuhi syarat. Sehingga locality school graduate itu menyebabkan masih banyak lagi lulusan alumni daripada sekolah itu unskilled worker, terutama di sekolah high school tadi ya, baik vocational school maupun senior high school. Itu mereka, tidak semua mereka bisa meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi mereka yang tidak meneruskan perguruan tinggi masih banyak pengangguran dihadapi di mana saja. Apalagi pada masa COVID ini pengangguran itu semakin bertambah. Kemudian yang kedelapan, bayaran Indonesia istilahnya SPP tuition ya, tuition school itu adalah masih ada terbatas hanya kepada pelajar yang wajib belajar, compulsory education. Tetapi pelajar yang karena compulsory education ini hanya pada sekolah kerajaan, sekolah pemerintah, mereka wajib belajar sampai 12 tahun, itu memang tidak bayar. Tapi walaupun tidak bayar, masih saja ada pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh orang tua, mak dan bapaknya. Nah, kalau di perguruan tinggi beda dengan di Malaysia. Dulu di Malaysia dibantu oleh MARA. MARA kalau di Indonesia ini ya biaya sendirilah, kecuali ada beberapa persen yang mereka dapat scholarship ya daripada pemerintah, atau di Kalimantan Timur daripada company atau perusahaan yang membantu, tetapi sedikit sekali, tidak sama dengan di Malaysia ada bantuan. Waktu saya tinggal di Malaysia, saya tidak tahu lah kalau sekarang. Untuk first degree itu 500, kalau master dapat 1.000 ringgit, kalau PhD dapat 1.500 ringgit. Sekarang mungkin sudah meningkat 1.800 ringgit nih ya. Nah, itu untuk semua, tapi kalau di Indonesia belum seperti itu, sehingga kadang-kadang biaya pendidikan ini juga perlu dipikirkan kerajaan supaya semua masyarakat yang wajib belajar itu bisa diberi subsidi, dibantu. Nah, solusinya ini perlu solusi supaya pencapaian pendidikan ini, tujuan belajar objektifnya adalah memenuhi graduannya atau lulusannya itu mereka punya kompetensi. Pertama, kompetensi kognitif, kompetensi afektif atau attitude competition. Kemudian yang ketiga adalah skill. Nah, ini salah satu ini kebetulan menteri kita yang baru, ministernya di education itu Makarim, itu launch independent campus, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ini satu ide baru. Salah satu untuk mengeluarkan
mengatasi pengangguran tadi ya, unskill. Independent kampus mungkin juga sudah dilaksanakan di luar, mungkin juga di Malaysia sudah dilaksanakan. Artinya kampus Merdeka ini baik dari student di perguruan tinggi maupun siswa atau pelajar di sekolah, mereka di samping kurikulum yang diberikan oleh sekolah, mereka juga boleh menambah suatu pengetahuan belajar. Kalau di perguruan tinggi yang kita laksanakan itu terutama untuk first degree atau S1, kalau S2 tidak dituntut karena S2 banyak sudah bekerja. Mereka di samping kurikulum sesuai dan bidangnya masing-masing, mereka boleh mengambil mata kuliah yang menjadi minat, bakat, atau menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha di luar kampus. Sehingga mereka itu tidak bergantung kepada pekerjaan yang ada di pemerintahan atau ada di company, tetapi mereka bisa mandiri. Mandiri itu artinya independen lah dalam kehidupan, bisa menciptakan lapangan kerja, entah berbisnis. Karena ada saya contoh di kota Samarinda dekat rumah saya itu ada namanya nasi goreng Jogja. Wah, itu sangat laris sekali, sangat besar income-nya. Padahal mereka itu adalah lulusan first degree atau graduate dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Tetapi mereka tidak mau bekerja dengan orang, mereka menciptakan lapangan sendiri. Nah, inilah yang diharapkan, tapi sesuai saja dengan minatnya. Kemudian juga university itu bukan dengan istilah slogan kitchen. Kitchen itu di mana base chef itu biasanya membuat masakan yang enak untuk customernya ya, untuk pelanggannya yang enak. Kalau mereka menyuguhkan yang enak, pasti itu menjadi pelanggan. Begitu juga perguruan tinggi. Kalau kita memberikan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang diharapkan, insya Allah kita juga akan mendapat perhatian yang baik. Artinya apa yang kita berikan itu bisa memenuhi kebutuhan mereka di masa depan. Ada lagi satu slogan, diamond can cut the diamond. Nah, diamond ini adalah permata yang paling mahal, yang disenangi orang, berupa berlian atau intan, itu hanya bisa dipotong dengan intan juga dan berlian juga. Artinya kebaikan itu harus dilakukan dengan penyelesaiannya, problem solvingnya dengan kebaikan juga, sehingga ini bisa memenuhi kepuasan yang baiknya. Kalau orang menerima sudah puas, tentu saja itu sudah terpenuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, dan itu menjadi channel yang sangat baik sehingga mereka menjadi concern ya, menjadi perhatian. Nah, jadi kita berusaha bagaimana mencarikan pemecahan ini, solusi ini, memberikan yang terbaik lah, tentu sesuai dengan kemampuan. Jadi kemampuan di Indonesia karena banyak pelajarnya, besar populasinya, tentu saja banyak budgetnya juga. Tapi insya Allah bisa saja budget itu kalau di-manage dengan baik. Memang seharusnya di Kementerian Pendidikan ini budget itu yang besar, karena kita tahu sendiri sekolah yang baik akan menghasilkan lulusan yang baik, akan meningkatkan pendidikan, itu adalah memberikan kesejahteraan kehidupan mereka. Satu, yang kedua meningkatkan martabat atau marwah bangsa. Semua itu adalah melalui pendidikan. Yang saya tahu di Malaysia itu di UKM saja dana pendidikannya itu cukup tinggi ya, itu per university kalau dibanding di Indonesia. Apalagi jangan sampai dana pendidikan ini sudah sedikit dikorupsi lagi ya. Investment juga perlu diterapkan. Investment yang benar itu menuntut bahwa human resources dari untuk desa menjadi priority yang utama, sumber daya manusia, baik di manajernya, leadernya, maupun guru, dosen, dan pelajarnya. Karena ini merupakan kebutuhan stakeholder. Kalau kita jalankan dan yang baik dan berkompetitif, itu artinya berusaha untuk mengatasi masalah yang ada dan mencari solusi yang ada
dari masalah yang dihadapi, kemudian juga mereka berusaha berkreatif dan berinovatif untuk melihat perkembangan dunia pendidikan dan dunia kerjanya ke depan. Semua itu adalah tergantung juga kepada pelaku pelaksana pendidikan itu, baik pada pimpinannya maupun kepada gurunya atau dosennya. Jadi guru dan dosen itu adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan, karena mereka lah yang melakukan secara langsung untuk mendidik dan mengajar anak bangsa kita. Nah, leadership juga untuk competitive human resources tadi juga bertanggung jawab sebagai top manajemen, karena kepemimpinan inilah yang menentukan apakah itu ada perubahan, ada pengembangan, ada perbaikan, ada peningkatan, atau tetap seperti itu saja. Juga ya komitmen ini perlu. Komitmen human resource-nya ini berkompetitif ya, bersaing, dan untuk kualitas sekolah, kalau itu tidak diprioritaskan, tidak ada inisiatif, ini menjadi kegagalan yang sangat buruk, is doomed to failure. Karena komitmen itu bagaimanapun bagusnya leadership-nya, kepemimpinannya, kalau tidak diadakan tim kerjasama, komitmen itu tidak mungkin bisa berhasil dan baik, karena kerjasama itu adalah untuk mencapai saling berkolaborasi, kooperatif, dan saling memotivasi. Kita juga agak bersyukur rekan kita yang baru di IPKIP Universitas Mula Warman itu adalah bahwa kita punya moto IKIP maju bersama, kerjasama, dan maju bersama. Tidak akan bisa maju kalau tidak berkolaboratif, tidak bersama. Sehingga ini perlu sekali komitmen kita jaga, siapapun stakeholder ya. Kalau di perguruan tinggi itu sivitas akademika, baik dari dosennya, stafnya, tenaga pendidikan maupun mahasiswa. Itu kalau tidak punya komitmen, sebagus apapun strategic planning tadi tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk kualitas sekolah ini? Kalau kita lihat di Indonesia ini ya, presiden, kalau di Malaysia mungkin Perdana Menteri. Ini kita presiden ada punya Kementerian Pendidikan, ini ada terbagi dua. Pertama yang dilakukan oleh Dikti melalui Kementerian Pendidikan. Dikti ini adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini khusus menangani perguruan tinggi, itu mulai leadernya mulai rektor, kemudian ke bawah dekan, kemudian ketua jurusan, kemudian koordinator atau ketua program studi. Yang kedua, government ini kerajaan atau pemerintahan di provinsi, misalnya di Kalimantan Timur ya, gubernurnya Pak Haji Isran Nur, itu mereka juga punya dinas pendidikan yang menangani dari sekolah SD sampai ke senior high school, sampai sekolah SMA atau SMK. Itu pun terbagi dua. Ada dinas pendidikan yang khusus untuk sekolah menengah atas atau senior high school, itu dari gubernur, pemerintah, kemudian dinas pendidikan, kemudian kepala sekolah senior high school. Itu ditangani langsung oleh provinsi. Nah, kalau untuk dari sekolah rendah dan sekolah menengah pertama, SLTA, kalau di Malaysia itu sekolah menengah rendah, itu tidak dilakukan oleh gubernur langsung, tetapi mereka juga region mayor ya, mayor itu adalah tanggung jawab wali kota atau tanggung jawab bupati. Kemudian ada dinas pendidikan di bawah kabupaten atau di bawah Pertemadya. Kemudian ada kepala sekolah khusus menangani, khusus membina, membangun elementary school dan junior high school. Tapi kalau senior high school itu adalah provinsi. Nah, itulah pembagian daripada tugas atau kinerja yang ada di Indonesia. Nah, alternatif yang lain, ini sudah ya. Kemudian juga alternatif solusi yang lain atau ada seleksi ya yang sangat efektif dan efisiensi terhadap perencanaan antara di kota dan di
di pinggir kota atau di daerah di kabupaten atau di daerah yang agak, apalagi di daerah terpencil, daerah pedalaman. Kalau ini tidak diangkat, walaupun di pedalaman itu tidak harus di bandar, di kota, tetapi mereka juga harus mengangkat minimal standar untuk kelayakan pendidikan supaya layak. Jangan kita biarkan di pedalaman ada yang sudah rusak, dibiarkan, ada yang atap daun, tapi paling istilah di Kalimantan Timur itu standar minimal supaya mereka juga di bandar dan di luar bandar itu juga ditingkatkan, dibina, terutama dari fisiknya, gedungnya, ruang belajarnya, sekolahnya, apalagi sekolah yang luas, dibangun yang agak permanen, kemudian pelajarnya bisa bermain dengan selesa, dengan nyaman, itu memberikan suatu pelayanan yang bagus. Kemudian guru-gurunya juga dilengkapi, daripada fasilitas yang ada itu juga dilengkapi, itu juga diharapkan. Tetapi untuk di luar bandar ini biasanya tanggung jawab daripada bupati dan wali kota di bandar ya. Kemudian sekolah yang benar itu tentu saja menghasilkan daripada siswa yang benar. Student competitive ini berdasarkan instruksional tadi ya, based on instruction yang mana pembelajaran yang kalau di Malaysia itu mengajar dan pembelajaran, kalau di Indonesia pembelajaran. Artinya aktiviti di dalam kelas itu baik dari tanggung jawab guru atau pensarah di perguruan tinggi berusaha meningkatkan kompetensi student, kompetensi belajar, terutama kompetensi kognitif, science skill-nya, kemudian kompetensi efektif attitude-nya, soft skill-nya, kemudian skill-nya. Apalagi zaman sekarang itu skill itu diperlukan sekali, tidak cukup cuma knowledge-nya saja. Kalau knowledge baru berkaitan dengan teori, tapi ke skill-nya sudah bisa praktek, bisa beroperasi, bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Guru juga compulsory kepada guru itu adalah guru wajib mengikuti workshop dan training. Nah ini memang guru selalu dihimbau. Saya workshop, training atau conference. Mungkin conference yang kita adakan nanti, yang kita adakan pada saat ini, Malaysia dengan Indonesia dengan Brunei itu di antara banyak pelajar kita yang dari guru, kemudian juga sebagai presenter ya, juga ada audiens atau peserta dari guru. Ini sangat penting sekali karena itu akan mendedahkan daripada menambah knowledge mereka, menambah pengalaman mereka, menambah pengetahuan mereka. Di antaranya ini baik daripada pelatihan, training pedagogis yang masih kurang dikuasai oleh guru. Kenapa? Guru teacher center, karena guru banyak belum memahami, menguasai daripada strategi pembelajaran. Kemudian juga guru juga perlu pelatihan ICT juga untuk mengikuti zaman yang dibutuhkan sekarang, sehingga pembelajaran itu merupakan blended learning. Ada yang offline, ada yang online. Walaupun ya mudah-mudahan masa COVID ini tadi saya katakan lebih meningkat sekali. Nah, guru ini perlu mengikuti seperti ini supaya mereka itu wawasannya. Karena guru tidak sama dengan pensarah, tidak sama dengan dengan dosen. Kalau dosen dituntut tridharma perguruan tinggi, wajib melaksanakan pendidikan, wajib melaksanakan penelitian, dan ada kegiatan masyarakat. Nah, kalau tidak mereka tidak bisa mengembangkan karir. Tapi kalau guru tidak semuanya seperti itu. Nah, salah satu alternatif lain, terutama untuk membangun karakter, itu adalah sistem boarding school. Jadi kalau di sekolah kadang-kadang kompetensi kognitif, tapi pembangunan karakternya masih kurang. Nah, boarding school ini ada juga di Malaysia. Saya pernah pergi ke Langkawi, itu dari waktu zaman Mahathir ya. Karena boarding school itu siswa itu pelajar adalah menetap di
sekolah berasrama lah istilah Malaysia. Kalau di Indonesia ini boarding school ini banyak pesantren dan itu sangat sangat merupakan aset yang luar biasa bagi pendidikan di Indonesia. Karena di pesantren itu ada sekolahnya dari ibtidaiyah, sanawiyah, madrasah, tetapi mereka juga punya waktu yang bukan ekstrakurikuler saja, tapi tambahan yang di luar jam pembelajaran yang formal. Sehingga mereka langsung ada pak kiainya, ustadznya, membentuk karakter. Ini sangat sangat mendukung sekali. Inilah lulusan pesantren lah ini yang menciptakan tokoh-tokoh pemimpin agama, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh ilmuwan, intelektual yang di basicnya pesantren. Tapi ini kalau di Indonesia ya pesantren ini masih bernuansa keagamaan. Tetapi ada satu ya pesantren yang tidak bernuansa keagamaan di Batu Malang itu namanya DSPI. Sekolah Pagi Indonesia itu boarding school juga, tapi mereka ada 5 agama nasional, ada 5 agama yang ada di Indonesia. Itu jadi pesantren ini sangat tepat sekali untuk apa namanya kompetensi afektif atau membentuk sikap. Karena kita kalau terlalu tinggi knowledge-nya tapi sikapnya kurang, agamanya tipis itu membuat pinter tapi tidak tidak bermoral, pinter tapi tidak berakhlak. Nah, supaya pinter berakhlak itu pelajaran agama apalagi melalui boarding school ini sangat memanfaatkan sekali. Yang kedua, manfaat boarding school ini juga akan menempuh pelajar-pelajar yang terpencil tadi, mereka jauh sekolah tadi ada yang menyeberang sungai. Kalau kita mempelajari ada sih di Kalimantan Timur ya boarding school di perbatasan antara Sabah dengan Kalimantan Timur di Pulau Sebatik itu dibangun satu pesantren, satu boarding school untuk mengatasi siswa yang jauh sekolahnya. Sebagaimana kita temukan juga riset finding di Meksiko antara perbatasan antara Meksiko dan Amerika, di mana siswa yang jauh menempuh sekolah itu akan menempuh durasi perjalanan yang sangat jauh. Nah, kalau itu dibuat boarding school, itu siswa atau pelajar itu ditampung di boarding school supaya mereka tidak pulang ke rumah yang sangat jauh. Nah, itu mungkin lebih bagus sekali di samping tadi nuansa membantu karakternya. Jadi untuk memperlancar pendidikan. Tentu saja ini memerlukan strategic planning yang sangat dalam dan matang dan biaya yang cukup besar. Nah, kemudian untuk mengikuti masa kini supaya sukses di masa depan, terutama dalam bidang teknologi, kita juga bersaing ya, apalagi menghadapi revolusi industri 4.0, apalagi itu adalah digital learning. Kalau 5.0 itu adalah humanistiknya. Tetapi 4.0 juga diharapkan. Ini perlu sudah waktunya lah. Pertama, mengadakan leadership inovatif ya. Inovasi kepemimpinan yang sekarang sudah harus serba online. Kemudian inovasi di dalam pembentukan manajemen, sekarang juga harus online. Kalau di sini manajemennya itu di antara Indonesia ini seperti SIPAS, kemudian di akademik seperti SIA itu sistem informasi akademik mungkin ya, sekarang serba online, tidak seperti dulu. Kemudian juga meningkatkan quality, service quality ini memberikan kualitas yang terbagus lah untuk orang. Kalau kita memberikan, saya berusaha di departemen saya ini, bagaimana kita meningkatkan pelayanan prima. Kami memakai moto SMART. SMART itu senyum, mudah, SMART ya, senyum, mudah, aktif, ramah, dan tanggap atau tanggung jawab. Supaya kita memberikan pelayanan yang bagus. Pelayanan yang bagus, tidak terhambat, ini juga manajemen perlu ditingkatkan. Baik dari bidang akademik maupun di bidang administrasinya. Karena kalau serba baik, cepat itu akan memuaskan pelanggan, kepuasan mahasiswa terhadap pendidikan dan pelayanan administrasi, kepuasan stakeholder. Kemudian ini
juga meningkatkan atau memperbaiki quality assurance. Tadi sudah kita sambung, penjaminan mutu itu sangat dituntut sekarang. Sehingga kerajaan kita, pemerintah kita menetapkan standar. Kalau di sekolah itu 8 standar nasional. Nah, bagaimana kita meningkatkan minimal 8 standar itu, baik dari segi proses pembelajarannya, dari kurikulumnya, kontennya, dari lulusannya, graduannya, maupun dari gedung, sarana prasarana, itu kalau bisa lebih daripada itu, karena itulah yang dituntut. Kemudian juga inovasi di dalam pembelajaran. Nah, masa COVID ini juga sedikit agak meningkat ya, meningkat masa COVID pembelajaran. Mungkin nanti ada keynote speaker yang lain membahas inovasi pembelajaran di masa COVID. Ada peningkatan karena sudah menggunakan ICT, tetapi dampaknya kalau saya adakan riset, penelitian, penyelidikan, dampaknya juga banyak. Seharusnya blended learning, tapi dalam kondisi kayak gini hampir 100% itu melakukan dengan Zoom, sehingga antara pensarah dosen tidak pernah ketemu, terutama mahasiswa yang baru. Murid-murid pelajar juga bosan pakai Zoom terus, sehingga mereka menganggap itu hal yang biasa, sehingga menimbulkan rasa malas, motivasi menurun. Nah, itu juga adalah side effect-nya ya, tapi itu karena kondisi COVID, tetapi paling tidak guru dan orang tua sudah meningkat sedikit pemahaman penggunaan ICT ini. Kita melihat perlunya digital memang, zaman sekarang ini perlunya serba online, perlunya internet, terutama bagaimana guru itu mempersiapkan dalam pembelajaran metodenya ya, strategi instruksional atau instruksional strategi itu perlu disiapkan, tidak saja tatap muka face to face, tetapi juga bisa online, bisa menggunakan, itu sudah dituntutlah sekarang. Kalau di Unmul itu namanya MOL, Mula Warman Online Learning. Hanya dosen-dosen yang sudah tua itu jarang dengan cara yang lain, tidak menggunakan itu. Dosen-dosen yang masih muda, karena banyaknya pensara, sehingga kapasiti dari servernya itu juga terbatas. Di sini artinya baik dosen maupun pensara harus menyiapkan student active learning, tidak didominasi oleh pendidik saja. Juga pelajar kita disiapkan bagaimana cara mereka belajar, bagaimana mereka itu harus diaktifkan, harus diberi tugas-tugas dengan strategi instruksional yang diberikan guru melalui project based learning problem atau cooperative learning atau inquiry, sehingga pelajar itu juga dia berinteraction yang lebih tinggi, berbuat yang lebih tinggi, karena kalau berbuat yang lebih tinggi itu pencapaian akademiknya, daya serapnya lebih tinggi dibanding cuma mendengar dari ceramah dosen atau melihat saja. Itu 50 atau sampai 80% kalau dia ikut berbuat. Kemudian apa yang harus pensarah atau guru siapkan? Konten kita yang berkaitan dengan kurikulum itu juga perlu kita kembangkan ya, dengan informasi hasil penelitian, informasi pengembangan iptek yang terkini. Kita tidak memakai, karena itu banyak sudah perkembangan dan perubahan. Dan juga bagaimana kemudian how will the learning space look like? Juga tadi sekolah, kelas kita itu juga harus kita bagaimana supaya sesuai, nyaman gitu, tidak sesak, tidak istilahnya itu, karena di Indonesia ini banyak sekali pelajar, ada yang sampai 40 satu kelas, ada yang sampai 50, yang idealnya kan 30 orang satu kelas, atau lagi sekolah yang unggulan itu 20. Nah, itu juga harus nyaman, jangan sampai sesak, AC-nya kalau di S2 di magister atau PSD memang baguslah ya, kemudian juga fasilitas untuk seperti LCD dan sebagainya, istilahnya itu menata kampus atau kondisi yang kondusif. Kondusif itu nyaman, bersih, segar, ayu, asri, apalagi ada bunga-bunga hidupnya, sehingga orang nyaman ya datang sekolah. Tidak sekolah bukan seperti penjara.
kampus tidak sumpuk, tetapi kampus itu nyaman. Kemudian apa saja peranan dosen, peranan guru? Tadi peranan dosen tidak tidak teacher center, lecturer center, tapi juga bagaimana membangkitkan, memotivasi dan menyemangati mahasiswa. Tentu saja banyak strategi yang harus dilakukan. Begitu juga peranan siswa, peranan pelajar, peranan mahasiswa tidak pasif, tetapi dia melakukan satu aktiviti yang memotivasi sehingga mereka mudah memahami penerimaan daripada pengetahuan yang diajarkan. Termasuk juga apa saja atribut pelajar dan dosen atau lecturer itu juga perlu diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana tantangan ya bagi kepemimpinan, leadership innovation, kepemimpinan baik dari sekolah rendah, menengah, sampai ke perguruan tinggi itu harus juga melakukan inovasi. Pertama, sekarang yang serba digital, serba online, e-leadership untuk kepala sekolahnya. Sekarang sudah diharuskan mau nggak mau kita mengikuti perkembangan itu. E-leadership guru yang mempromosikan pada kepala sekolah, guru juga terutama dalam sistem pembelajaran, delivery system ya, pengajaran dan pembelajaran kalau di Malaysia, kalau di Indonesia pembelajaran, juga sistem penilaian sekarang sudah dituntut juga serba online. Nah, sehingga e-leadership ini menjadi sekolah yang efektif. Tentu saja kita banyak belajar, banyak training, banyak menerima masukan, mengikuti perkembangan yang baru, sehingga tidak ketinggalan ya dibanding dengan yang sekolah, apalagi di sekolah perkotaan. Nah, job satisfaction, pekerjaan yang memuaskan itu tidak hanya dipandang daripada aspek bekerja, tetapi juga bagaimana kinerja yang menunjukkan outcome daripada pekerjaan di lingkungan di organization itu. Outcome-nya itu bahwa hasil pekerjaan baik dari pensara, dari guru, dari pelajar, dari staf, itu apa outcome-nya? Yang outcome itu menunjukkan ada manfaatnya, kemudian ada keberlanjutan yang bisa bermanfaat kepada orang bersangkutan, stakeholder-nya, maupun kepada masyarakat. Kemudian tugas dan aktivitas juga untuk mencapai tujuan, baik tujuan kurikulum maupun tujuan daripada mata pelajaran, subjek pelajaran, itu juga harus banyak dan aktivitas baik di dalam kelas maupun juga mahasiswa di searching ke internet, searching mencari referensi yang sekarang kita tidak hanya membuat tesis, disertasi tesis saja, tetapi juga kita membuat supaya tugas-tugas yang diberikan pensara atau tugas guru, kita suruh mahasiswa itu atau pelajar kita itu untuk mencari referensi tidak hanya dari buku, tetapi juga dari jurnal, supaya mengikuti perkembangan yang terkini. Nah, kemudian juga performance dari manajemen, kinerja manajemen itu bisa ditingkatkan melalui pemberian service yang berkualitas tadi, kemudian skill bekerja dan juga mensupportnya dari program-program dan perubahan pekerjaan yang budaya kerja, budaya kampus sebaik mungkin. Artinya budaya kerja itu kalau mereka sudah punya tugas dan fungsinya masing-masing, itu mereka berusaha. Kalau memang tidak paham dengan tugasnya, mereka bisa diikutkan pelatihan, diberikan arahan oleh pemimpin, diberikan saling tim kerja, kolaborasi kerja, supaya saling menunjang dan mereka sadar dan tanggung jawab ada tugasnya. Jadi membangun work culture itu tadi, budaya kerja. Yang mana budaya kerja itu nanti akan menjadi budaya kampus, ya, yaitu merupakan kesadaran masing-masing. Inovasi untuk perbaikan kualitas tadi, baik dari pemimpin dan stafnya, dari administrasi dan pelayanan akademik itu juga sangat
bagus, sangat penting sekali supaya berjalan lancar, memenuhi kebutuhan stakeholder, ada peningkatan, ada tentu saja ini adalah bagian daripada penjaminan mutu. Kemudian secara alami, baik pemimpin maupun stafnya itu memberikan good service tadi dengan itu tadi saya katakan smart ya, smile, manajemennya, akuntabilitinya, responsibility-nya dan jujur dan memuaskan pelanggan atau customer kita. Kalau orang puas, orang akan suka, tentu saja mereka memberi penilaian good, baik, excellent. Tetapi kalau mereka tidak puas, tentu mereka mengeluh, banyak keluhan. Semakin banyak keluhan, menunjukkan tidak puasan. Inilah yang perlu kita tingkatkan. Untuk meningkatkan ini, baik dari berupa barang, produser atau seller itu ya, supaya itu memenuhi dari kebutuhan, supaya customer ini apa yang diperlukan oleh pelanggan, customer maupun harapan mereka. Maksudnya barang ini baik dari segi gedungnya, tata ruangnya, saprasnya, kemudian fasilitas-fasilitas sarananya, itu sangat perlu sekali. Tidak cukup untuk aktivitinya saja, karena inilah menentukan orang nyaman atau tidak. Apalagi Kalimantan Timur ini berada di perbatasan Katulistiwa. Kalau sekolah itu tidak ada pohon-pohon, tidak ada bunga, apalagi dalam kelas itu tidak ada AC, tidak ada kipas angin lah, ikon gitu. Ya, wah bagaimana panas belajar tidak selesai, orang akan malas ke kampus, malas ke sekolah, cepat-cepat pengen pulang. Kalau pelajar di sekolah itu kadang-kadang ada yang apa ya istilahnya membuli ya, bolos belum waktunya mereka pulang. Tapi kalau mereka nyaman, bentuklah seperti di pesantren ya, boarding school nyaman, mereka enjoy di tempat mereka belajar mencari ilmu pengetahuan. Itulah service kita yang harus kita perhatikan. Untuk peningkatan quality assurance ini, TQM Total Quality Assurance itu dari pendidikan, yaitu seperti bisnis dari school itu ya, maupun di college, di perguruan, tidak hanya service tadi yang dikatakan hard science atau ilmunya saja, atau teknologinya saja, tetapi juga software-nya, soft skill-nya. Dia berilmu, dia punya keterampilan tentang IT, tetapi kalau software-nya, akhlaknya, moralnya, kemudian karakternya kurang, itu tidak ada apa-apa. Tetapi software ini yang sangat diperlukan sekali untuk kompetensi afektifnya, yang memungkinkan lulusan-lulusan itu mempunyai apa namanya academic competence tadi, baik skillnya, karakternya, dan berjiwa innovation, tidak malas-malas ya, punya pemikiran-pemikiran yang berbeda, yang berubah dan sebagainya, kreatif, sehingga kehidupan mereka di era global sekarang, di era digital sekarang itu tidak mengalami kesulitan. Sehingga dalam strategic planning ini, revolusi industri 4.0 dan 5.0 itu banyak humanistiknya, itu sangat diperlukan sekali. Kita tidak bisa menciptakan orang yang pintar, tetapi agamanya kurang, moralnya kurang, akhlaknya kurang. Nanti apalagi orang IT ya, orang IT ini kalau dia pintar tetapi tidak memegang prinsip, itu mudah sekali membuat kecurangan, membuat apa namanya pelanggaran dan sebagainya. Nilai-nilai markahnya bisa disulapnya, kemudian dan sebagainya, sehingga kejujuran karakter itu perlu kita bina supaya mereka punya prinsip, punya komitmen yang tidak hanya dipertanggungjawabkan pada mereka hidup sesaat sekarang, tetapi juga tanggung jawab kepada Maha Penciptanya di atas, sehingga good job itu berdasarkan kesadaran dan juga bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat orang lainnya, dan bernilai daripada nilai-nilai yang bersifat akhlak tadi, moral dan akhlak. Nah, inovasi belajar juga merupakan tantangan ya bagi kepala sekolah secara langsung. Guru-guru tadi sudah diwajibkan harus mempelajari, apalagi guru zaman sekarang ya, generasi kita harus mempelajari teknologi. Kalau guru tidak tidak mempelajari
untuk leadership in teaching ini ya, untuk membantu kepala sekolah. Nah, guru itu memerlukan skill dan interest untuk menggunakan teknologi. Kalau guru tidak berminat atau kurang, itu adalah tantangan bagi kepala sekolah bagaimana memotivasi, memfasilitasi guru supaya mereka bisa mengikuti perkembangan terutama yang serba online itu. Jadi untuk kemajuan di satu sekolah dan juga kita lihat kalau kita bandingkan ya kondisi guru abad 21 itu sangat berbeda dengan abad 20. Guru diharapkan mampu berkomunikasi dan beradaptasi diri mereka dalam menghadapi zaman-zaman tantangan pada abad 21 ini. Mau tidak mau kita harus dimotivasi dan kalau perlu dipaksa lah. Memang di antara mereka itu ada yang termotivasi, ada juga beberapa persen yang sudahlah cukup yang muda-muda saja. Yang tua-tua itu sebentar lagi pensiun ya, retire, tapi bagaimanapun mereka tetap berbuat. Artinya berbuat itu kalau mereka tidak bisa dibantu yang muda-muda dan mereka juga supaya memotivasi supaya mereka juga tidak banyak ketinggalan. Jadi inovasi dan kreatif itu sangat dituntut sekali pada ini. Ya, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat semuanya, terutama mendedahkan para guru, mendedahkan mahasiswa, mendedahkan dosen. Apa yang harus kita lakukan tentu saja melalui perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan implementation yang baik, akan menghasilkan juga manfaat yang baik. Terakhir, saya mengambil dari slogan Pak Habibie, karena Pak Habibie ini adalah mantan Menteri Teknologi di Indonesia, itu termasuk fan saya ya, favorit saya. Artinya slowly intelligent without love is danger. Jadi kalau cuma kecerdasan saja tanpa cinta itu berbahaya. Sebaliknya bagaimanapun cinta tanpa kecerdasan itu belum cukup. Ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan kita, knowledge kita, skill kita, dan juga jangan lupa membentuk sikap kita berkreatif, berinovasi, tetapi untuk demi kebaikan semua. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk manfaat orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.